Di sebuah gedung kepolisian Noman di Arab, rombongan dari Kedutaan Besar India nampak datang dengan cukup tergesa-gesa. Salah satu di antaranya adalah Misra, yang merupakan Dewan Wakil Dubes India yang datang atas undangan dari Komandan Ghazi, selaku petinggi kepolisian setempat. Bukan untuk urusan kerjasama antar dua negara, melainkan kedatangan Misra kali ini adalah untuk mengkonfirmasi perihal bantuan hukum yang akan diberikan pada seorang warga negara India yang sedang terlibat kasus di Arab. Terlihat Samir, pria asal India yang ditenggarai telah terlibat dengan banyak kasus kekerasan di Arab. Karena hal itulah, maka Misra datang untuk memastikan perlu atau tidaknya bagi kedutaan India untuk memberikan pria itu perlindungan hukum atas kasus yang telah dibuatnya. Menariknya, dalam pertemuan itu, Samir mengungkapkan jika dirinya hanya ingin mendapatkan istrinya kembali. 5 bulan sebelumnya, dikisahkan Samir tengah dipertemukan dengan seorang perempuan bernama Nargis. Pertemuan yang dilangsungkan sebagai perjodohan itu berjalan dengan sangat hangat. Meski Samir dan Nargis baru pernah saling bertemu, namun saling suka di antara keduanya jelas tak bisa disembunyikan. Sejak pertemuan itulah, Samir dan Nargis mulai menjalani hubungan yang lebih dekat. Hingga pada akhirnya, Samir pun memberanikan diri melamar dan menikahi perempuan yang dicintainya itu. Bulan demi bulan pun telah berlalu. Indahnya pernikahan kini mulai diwarnai dengan berbagai masalah baru. Mereka yang selama ini sama-sama berkarir di bidangnya masing-masing harus terkena imbas atas resesi ekonomi yang membuat Nargis akhirnya harus di-PHK. Sementara Samir yang selama ini menjalankan usaha di bidang IT malah harus kehilangan perusahaan yang selama ini menjadi mitra kerjanya. Tak terasa 3 bulan pun telah berlalu tanpa satupun pekerjaan yang berhasil didapat baik oleh Samir maupun Nargis. Sulitnya kondisi ekonomi di India pun akhirnya mendorong pasangan itu untuk mencoba peruntungan dengan bekerja di luar negeri. Melalui salah satu agensi pengiriman tenaga kerja asing, Samir dan Nargis melamar salah satu pekerjaan yang ada di Arab. Namun tampaknya kebutuhan akan pekerja wanita lebih dibutuhkan ketimbang pria. Kondisi inilah yang akhirnya membuat Nargis berangkat ke Arab lebih dulu. Sementara Samir belum juga mendapatkan kabar terbaru dari perusahaan Arab yang membutuhkan jasanya. Meski terasa berat untuk melepas kepergian Nargis, namun pada akhirnya Samir tetap mengizinkannya berangkat lebih dulu bersama dengan pekerja wanita lainnya yang juga sama-sama akan bekerja di Arab. Keesokan harinya, kabar dari Nargis yang selama ini ditunggu-tunggu Samir pun akhirnya tiba. Namun tidak seperti yang diharapkan, Nargis justru menelpon dengan sangat ketakutan dan memberitahukan Samir bahwa dirinya saat ini telah berada di tempat yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan padanya tempo hari. Bahkan wanita itu mengaku telah diperlakukan tidak baik oleh orang-orang di sana. Belum banyak yang dibicarakan dalam telepon tersebut, sambungan telepon pun tiba-tiba mati dan nomor tersebut tidak bisa lagi dihubungi oleh Samir. Dengan perasaan yang berkecamuk, Samir akhirnya memutuskan untuk mendatangi kantor agen tenaga kerja asing bersama dengan sejumlah petugas polisi. Namun sial baginya, pemilik agen yang bernama Nadim itu malah mengatakan jika pegawai yang disuruhnya untuk menjemput rombongan pekerja di Arab ternyata tidak mendapati adanya Nargis. Hal itulah yang membuatnya meyakini jika Nargis telah dijemput oleh orang yang salah. Seolah tak ingin terjadi hal yang lebih buruk pada istrinya, Samir pun akhirnya memutuskan untuk berangkat sendiri ke Noman Arab, kota yang menjadi tujuan Nargis bekerja. Setibanya di Bandara Noman, Samir lalu mulai mencari alamat sesuai dengan petunjuk yang ada di iklan lowongan pekerjaan. Ia berkeliling mencari alamat tersebut dengan menggunakan taksi bersama seorang supir yang bernama Usman. Dan betapa terkejutnya Samir. Ia yang dibekali Nadim dengan sejumlah nomor ponsel agensi di Noman akhirnya tidak bisa menghubungi satu nomor pun. Bahkan alamat kantor yang diberikan Nadim ternyata hanyalah alamat palsu saja. Tak sampai di situ, Samir juga mendapatkan kabar dari saudaranya di India yang mengatakan bahwa Nadim ternyata telah kabur dan menghilang sejak polisi menginterogasinya semalam.
Sialnya lagi, kedatangan Nargis di Arab ternyata dikonfirmasi sebagai pekerja ilegal. Dan hal itulah yang mengharuskan Samir untuk melapor lebih dulu ke Kedubes India. Atas petunjuk tersebut, Samir diantar oleh Usman menuju Kedubes India. Di kantor kedutaan besar, pertolongan yang diharapkan Samir nampaknya tak begitu saja bisa ia dapatkan. Kasus yang menimpa Nargis ternyata harus melibatkan peran dari pejabat sekelas wakil Dewan Jenderal. Dan sialnya lagi, pejabat itu baru akan tiba beberapa hari kemudian setelah dia selesai kunjungan dari luar kota. Mendapati posisinya yang sulit, Samir lalu kembali menemui Usman dan mulai menceritakan tentang masalahnya. Tampaknya Usman bukanlah sekedar supir taksi biasa. Ia adalah pria yang baik dan begitu mencintai anak istrinya. Bahkan Usman tak ragu menawarkan bantuannya pada Samir apabila ada hal yang perlu ditolongnya sewaktu-waktu. Di hari berikutnya, pencarian dilakukan Samir dengan mengunjungi salah satu gerai operator selular. Di tempat itulah ia mulai mendapatkan sedikit pencerahan mengenai nomor ponsel yang sempat digunakan Nargis untuk menelponnya tempo hari. Samir pun bergegas menuju ke alamat pemilik nomor tersebut. Sial bagi Samir. Menelusuri jejak istrinya nampaknya tidaklah mudah. Sebab pemilik nomor ponsel itu ternyata diketahui telah meninggalkan alamat tersebut dan tidak ada seorang pun yang tahu kemana perginya. Alhasil ia pun kembali menemui Usman sebagai tempatnya curhat sekaligus mencari petunjuk lainnya yang mungkin saja dimiliki oleh supir taksi itu. Dan benar saja, secerca harapan kembali muncul setelah salah satu teman Usman memberitahu tentang isu penjualan wanita yang biasa dilakukan oleh para mucikari di sana. Ditemani oleh Usman, Samir kini memulai pencarian istrinya dengan menjajaki satu demi satu lokalisasi di kota tersebut. Hingga pada akhirnya Samir pun berhasil menemukan keberadaan Nargis yang saat itu dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Wanita tersebut nampak tak sadarkan diri dengan bekas luka suntikan di salah satu lengannya. Seolah tak ingin kehilangan kesempatan, Samir yang dibalut dengan kesedihan dan amarah pun sempat berusaha membawa kabur istrinya dari lokalisasi tersebut. Namun apalah daya, Samir dan Usman yang kalah jumlah akhirnya hanya bisa kabur dari kejaran anak buah si mucikari. Bahkan mobil taksi yang mereka kendarai pun sempat menabrak mobil lainnya hingga membuat mereka tak sadarkan diri. Beruntung bagi Samir, ia yang sempat terlibat kecelakaan akhirnya berhasil diselamatkan oleh polisi. Sementara Usman harus dilarikan ke rumah sakit karena sejumlah luka yang didapatnya. Di kantor polisi, Samir bertemu dengan Misra seperti yang sempat diperlihatkan di awal film tadi. Ia pun mulai menjelaskan duduk perkara yang melibatkan dalam kasus kali ini. Hingga pada akhirnya kepala polisi Noman menunjuk dua agen Interpol untuk membantu Samir mengungkap kasus penculikan istrinya. Nah, bersama dengan dua agen Interpol, Faiz dan Tamina, Samir kini memulai penelusuran dengan melihat kembali hasil rekaman kamera CCTV yang ada di bandara. Namun lagi-lagi pencarian terhadap pelaku penculikan tak semudah seperti yang mereka bayangkan. Pasalnya dari 51 kamera CCTV di bandara ternyata hanya beberapa saja yang berhasil menangkap keberadaan Nargis. Tapi tidak dengan pelaku penculikan itu sendiri. Para pelaku penculikan agaknya telah mengetahui posisi dari setiap kamera. Hal itu terlihat jelas dari bagaimana sikap para penculik yang terus membelakangi posisi kamera CCTV. Sialnya lagi, kualitas kamera yang kurang baik juga tak mampu memperlihatkan dengan jelas plat nomor dari mobil yang digunakan oleh para penculik. Tak kehilangan akal, polisi pun terus mencari tahu asal-muasal dari kendaraan tersebut yang diketahui merupakan mobil sewaan yang ternyata sempat disewa oleh salah satu agensi model. Dari sinilah polisi mulai memfokuskan target mereka kepada Itzhak Regini, pria asal Aljazair yang menjadi pemimpin salah satu agensi model internasional dan diyakini menjadi sosok penculik Nargis. Di waktu yang sama, Itzhak ternyata sudah mengetahui rencana dari polisi yang tengah mengawasinya. Tak ingin terlibat dengan masalah hukum, ia pun lalu mengutus anak buahnya untuk segera melenyapkan Nargis. Di hari yang berbeda, sesosok mayat perempuan berhasil ditemukan oleh polisi.
Betapa hancur perasaan Samir setelah mengetahui bahwa di sekitar mayat tersebut ternyata juga ditemukan sebuah paspor India. Seolah semakin membenarkan bahwa itu merupakan mayat Nargis, terlebih mayat yang penuh luka bakar itu juga kedapatan tengah menggunakan perhiasan seperti yang selama ini dikenakan Nargis. Dengan perasaan yang hancur, Samir menjalani ritual pemakaman mayat yang diduga sebagai istrinya itu. Hari-hari pun dilaluinya dengan penuh kesedihan. Hingga kemudian ia dijadwalkan untuk kembali terbang ke negaranya, yaitu India. Di Bandara Noman, Samir nampak tengah bersiap untuk melakukan boarding dengan diantar oleh Faiz. Namun di waktu yang sama, kabar baik didapatkan oleh Tamina. Setelah ia memperoleh hasil visum dari rumah sakit yang menyatakan bahwa mayat perempuan yang ditemukan tempo hari bukanlah Nargis. Dengan cepat, Tamina pun berusaha menghubungi Samir untuk menggagalkan rencana kepulangannya untuk kembali melakukan penyelidikan atas kasus penculikan Nargis. Namun sayang, ia tak bisa menghubungi Samir maupun Faiz. Hingga akhirnya Tamina pun memutuskan untuk segera menuju ke bandara. Di waktu yang sama, Samir yang seharusnya melakukan boarding malah memilih untuk tetap berada di Noman. Seolah perasaannya begitu kuat pada Nargis yang diyakininya benar-benar masih hidup. Dengan menyelinap di kerumunan para pengunjung bandara, Samir akhirnya berhasil keluar dari bandara dan bermaksud untuk mencari sendiri keberadaan istrinya. Dengan dibantu oleh salah satu teman Usman, Samir mulai dilatih menembak. Bahkan ia sampai dibekali dengan sepucuk pistol untuk berjaga-jaga apabila ia telah sangat terdesak. Samir yang selama ini selalu bergelut di bidang IT juga tak kehilangan akal dengan terus menggali kontak yang bisa menghubunginya dengan Itzhak. Alhasil ia pun berpura-pura menjadi seorang gadis asal Yordania yang ingin menjadi model di agensi milik penjahat itu. Siasat kali ini terbukti berhasil. Lamaran untuk menjadi model ternyata direspon oleh Itzhak dan mereka pun menjadwalkan pertemuan di suatu tempat. Sementara itu, polisi yang mengetahui kepergian Samir dari Bandara Noman akhirnya mulai menelusuri jejak kepergian pria India itu, termasuk dengan mendatangi tempat tinggal Usman yang ada di sana. Polisi meyakini jika saat ini yang diinginkan Samir hanyalah untuk membalaskan dendam kematian Nargis. Mengingat pria itu juga belum mengetahui tentang identitas sebenarnya dari mayat perempuan yang ditemukan tempo lalu. Kembali ke Samir, ia yang menyamar sebagai calon model akhirnya berhasil bertemu langsung dengan Itzhak. Perkelahian di antara keduanya pun tak terelakkan. Meski sempat mendapatkan perlawanan, namun pada akhirnya Samir berhasil melumpuhkan Itzhak. Dalam kondisi terikat, Itzhak mulai dicecari sejumlah pertanyaan oleh Samir. Dari sinilah ia mengetahui bahwa sesungguhnya Nargis memang benar-benar masih hidup. Dan wanita itu sekarang tengah berada dalam kontainer untuk siap dijual bersama dengan wanita lainnya. Samir bahkan sempat akan meluapkan kekesalannya itu dengan menghabisi Itzhak. Namun niatan itu digagalkan oleh kedatangan Faiz dan Tamina bersama dengan Usman di lokasi tersebut. Secara tak terduga, Faiz yang selama ini selalu berkoordinasi dengan Samir ternyata juga berperan sebagai informan sekaligus turut andil dalam bisnis kotor milik Itzhak. Alhasil pertarungan antara Faiz dan Tamina pun tak terhindarkan. Sementara Samir dan Usman bergegas mencari keberadaan Nargis yang kini tengah disekap dalam kontainer. Di area parkir, Samir yang terus mencari keberadaan istrinya akhirnya berhasil menemukan salah satu kontainer yang di dalamnya terdapat Nargis. Dengan sigap ia pun segera memacu truk tersebut bersama dengan Usman yang terus mencoba menghubungi pihak kepolisian setempat. Aksi kejar-kejaran di tengah gurun pasir pun tak terhindarkan. Kondisi pun kini semakin pelik. Faiz yang akhirnya membunuh Tamina malah melaporkan Samir sebagai pelaku atas terbunuhnya agen Interpol itu. Alhasil perintah menembak pun diturunkan untuk menghabisi nyawa Samir. Seolah tak memiliki tujuan lain, Samir kini memacu truknya ke kantor pusat kepolisian Noman dengan tujuan agar ia bisa membuktikan tentang kasus penculikan sejumlah wanita di hadapan misra dan petinggi kepolisian di sana.
Setibanya di kantor pusat kepolisian Noman, Samir yang dihadang oleh banyak pasukan khusus kini digelandang masuk menghadap ke Komandan Ghazi. Di tempat tersebut, teriakan pembelaan Samir seolah nampak tak direspon oleh siapapun. Ia bahkan sempat ditodong pistol oleh Faiz. Nah, secara tak terduga, Samir yang tak bisa lagi melawan di bawah todongan pistol malah dikejutkan dengan suara tembakan yang berasal dari Komandan Ghazi. Ternyata petinggi kepolisian Noman itu telah mengetahui kedok di balik aksi Faiz selama ini. Ia bahkan sampai membiarkan Samir untuk menghabisi Faiz seolah memberinya kesempatan untuk meluapkan kekesalannya pada polisi busuk itu. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Samir pun langsung mendaratkan sejumlah pukulan hingga membuat Faiz kapar tak berdaya. Nah, di luar gedung, polisi yang membuka paksa pintu kontainer akhirnya berhasil mengeluarkan para wanita yang sempat akan dijual Izak. Momen haru pun mewarnai perjumpaan Samir dan Nargis yang selama ini telah sempat terpisah. Atas semua aksi busuk yang dilakukan oleh Faiz, mantan agen Interpol itu pun kini harus mendapatkan hukuman tembak bersama dengan disemayamkannya mendiang Tamina. Sementara Samir dan Nargis kini harus meninggalkan Usman untuk kembali pulang menuju ke India. Di akhir film terlihat kemesraan antara Samir dan Nargis yang saat ini sedang berada dalam perjalanan pulang mereka. Raut kesedihan, rindu dan kasih sayang pun jelas tak bisa ditutupi dari raut wajah keduanya. Seolah mereka telah melalui hari-hari perjuangan yang sangat melelahkan dan berhasil kembali bersatu dalam kehangatan cinta dan kasih sayang. Dan film pun berakhir dengan happy ending yang amat sangat begitu santuy sekali.